Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada. Alhamdulillah sahabat Bila, kami bisa menjumpai Anda semua, baik itu dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Dan tentunya besar harapan kami bahwa sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada, tentunya sahabat masih ingat ya apa yang dikatakan Saifuddin Ibrahim mengenai Az-Zaitun ya, betapa menggebu-gebunya beberapa waktu yang lalu Saifuddin Ibrahim ini membela mati-matian lah. Bahkan ada di dalam satu buah videonya ya, yang kurang lebih berdurasi sekitar 2 menit ya. 2 menit itu mengatakan bahwa MUI bubarkan Az-Zaitun, langkahi dulu mayatku. Gitu ya. Ini kalau sahabat-sahabat nggak percaya, itu sahabat bisa melihat langsung ya daripada channelnya gitu loh. Daripada channelnya Saifuddin Ibrahim ini ada tayangan ataupun judul yang berkata MUI bubarkan Az-Zaitun, langkahi dulu mayat gue. Nih biar nggak penasaran, kita dengarkan ya. Islam belum berlaku atas bangsa Indonesia, nggak usah ngomong, nggak usah bicara, nggak usah debat agama, nggak usah bicara tentang hukum Islam. Ngaku-ngaku majelis ulama Indonesia. Ulama di mana? Hukumnya di mana? Hukum Islam belum berlaku, sholat tidak perlu. Sholat-sholat yang diadakan di Zaitun itu ya hanya sekedar latihan sholat sebelum hukum Islam berlaku. Sebelum negara Islam berdiri, yang ada negara Pancasila, hukum Undang-Undang Dasar 45. Di mana kalian Islam? Itu Islam. Islam itu negara Islam, umat Islam, hukum Islam. Itu baru Islam. Allah mau ngatur-ngatur Panji Gumilang, enak aja. Itu dia atur soft sholat pakai jas, nggak pakai celana kolor kayak kalian itu. Masa ke masjid nggak pakai celana dalam karena takut celana dalamnya bekas kencing? Biarin aja. Iya sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada, itu adalah salah satu cuplikan daripada Saifuddin Ibrahim. Nih banyak sekali ya sahabat konten-kontennya Saifuddin Ibrahim yang mengangkat atau membela Panji Gumilang ya. Ada ajaran Panji Gumilang SAW lebih baik daripada ajaran Muhammad SWT. Nah ini kan membolak-balikan gitu ya, membolak-balikan fakta dan data yang sebenarnya. Terus juga ada video lagi dikatakan Panji Gumilang adalah nabi bagi Az-Zaitun gitu. Banyak sekali videonya di mana Saifuddin Ibrahim ini begitu mengagungkan, begitu mengeluk-elukan lah istilahnya ya, mengeluk-elukan bahwa Panji Gumilang ini adalah sosok yang hebat, yang wow gitu. Begitupun ajarannya. Tiba-tiba, nah ini yang lucu. Tiba-tiba ada sebuah video, tayangan daripada Saifuddin Ibrahim ini ya. Nih sahabat kita bisa cek ya. Nah, di sini masih ada nih
Panji Gumilang pembaharu Islam di Indonesia, masih mengisahkan kekagumannya ataupun membela Panji Gumilang ya. Tiba-tiba ini ada satu video terakhir ini, Panji Gumilang lebih pintar daripada Muhammad Sapuloh gitu ya, yang sempat videonya kami reaksi di Panji Islam Media. Nah, tiba-tiba 11 hari yang lalu ini ada informasi ataupun ada tayangan Saifuddin Ibrahim melawan mulai bukaan tentang Ponpes Az-Zaitun. Loh, kok bisa yang tadinya yang tadinya membela, kok sekarang malah buka-bukaan membongkar kebusukan daripada Ponpes Az-Zaitun itu? Ada apa sebenarnya ini semua gitu loh? Jangan-jangan karena mungkin dulu Saifuddin Ibrahim berpendapat atau berkeinginan bahwasannya ketika dia membela Az-Zaitun ya, atau membackup Az-Zaitun, inginnya Panji Gumilang pun sama gitu loh ya, membela juga si Saifuddin Ibrahim. Tapi mungkin kenyataan jauh berbeda, bagaikan api jauh dari panggangnya. Jadi akhirnya si Saifuddin Ibrahim ini membuat sebuah judul video, mulai Saifuddin Ibrahim mulai melawan ya, mulai buka-bukaan tentang Ponpes Az-Zaitun. Seperti apa? Kita akan simak bersama-sama, sahabat. Besar. Kalau mereka sudah mendapatkan keuangan, kalau mereka sudah mendapatkan banyak murid dan banyak pengaruh, maka mulai dia akan mengajarkan sesat demi sesat. Panji Gumilang itu yang di pesantren Az-Zaitun Indramayu itu mulai banyak sesatnya, miringnya. Oleh Panji Gumilang, berhentilah, kasihlah kepada anak buah yang masih muda itu untuk memimpin pesantren itu. Kamu sudah terlalu banyak dosa dan makan duit Panji Gumilang. Apa yang bisa diharapkan? Pesantren sudah hancur. Makanya saya tinggalkan pesantren itu, saya tinggalkan ajaran gombal gambul, seperti saya tinggalkan ajaran Bang Mamat. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu. Imam Prawoto, bukan Mas Beki aja, saya tahu kelakuanmu, Imam Prawoto. Eksponen-eksponen Zaitun harus memperbaiki diri. Abu Sabit, Abdul Halim, Saifullah, bertobatlah kalian. Bagaimana membangun dan memperbaiki nasib bangsa ke depan? Murid itu lebih penting dari kehidupan kita, karena dia adalah anak cucu kita yang harus melanjutkan bangsa ini. Kok Abe mulai nyinggung-nyinggung Zaitun? Iya, karena itu adalah kejahatan yang sengaja ditutup-tutupi oleh Panji Gumilang. Saya punya rahasia semua. Saya hanya kasihan dengan Panji Gumilang, sehingga saya kasih waktu untuk dia bertobat. Enggak bertobat-tobat. Ya sahabat Bila, dimanapun sahabat Bila berada ya, si Udin ini mengatakan bahwasannya lagi dan ujung-ujungnya ya masalah duit. Ternyata ya mungkin karena duitnya kurang atau duitnya apa gitu, akhirnya dari asalnya membela menjadi melawan gitu, membongkar keborokan atau kebobrokan daripada Az-Zaitun, terutama Panji Gumilang. Bahkan tadi si Udin ini mengatakan, Panji Gumilang, bertobatlah, kamu udah diperingatkan sama saya beberapa kali, simpan uang itu di bank yang lebih kuat. Akhirnya banknya hancur katanya ya. Dan ini bukan di ranah saya, karena saya tidak punya kompetensi untuk membahas itu atau mengomentari hal itu. Biarkanlah yang berwenang mengenai hal itu. Dan disinggung juga ada beberapa nama di sana, itu juga mungkin akan menjadi sebuah pelajaran bagi kita
bahwasannya apa yang dikatakan baik ataupun apa yang terlihat baik di luar belum tentu terlihat baik di dalam. Begitupun dengan Az-Zaitun ini ya sahabat Pillah, dimanapun sahabat Pillah berada. Dari video ini yang berdurasi sekitar ya kurang lebih 10 menit ya, Saifuddin Ibrahim ini intinya daripada video ini mengungkapkan kekecewaan terhadap pondok pesantren Az-Zaitun, dan dia menyatakan bahwa banyak sekali penyelewengan, banyak sekali kesesatan-kesesatan di sana, dan hingga akhirnya dia memutuskan untuk keluar daripada ajaran gombal-gambul. Ternyata ajaran gombal-gambul itu Udin tujukan juga akhirnya kepada Az-Zaitun, tidak hanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu Saifuddin Ibrahim ini mengucapkan bahwa ajaran Mamat ini ajaran gombal-gambul. Ternyata pondok pesantrennya dulu juga mempunyai ajaran gombal-gambul. Namun sahabat, yang perlu diketahui bahwasannya tidak semua pondok pesantren yang yang memiliki karakteristik seperti ini. Banyak di luar sana pondok pesantren yang masih mempertahankan citranya sebagai lembaga pendidikan yang bernuansakan Islami. Kalaupun memang di luar sana ya ada pondok pesantren yang tadi Udin singgung ya, kiainya melakukan ini, itu bukan lembaga pondok pesantrennya, bukan lembaga pendidikannya, tapi oknum yang ada di dalamnya yang mengatasnamakan pondok pesantren. Nah, mungkin begitu pula dengan Al-Zaitun ini. Kalau pondok pesantrennya tidak salah ya, pondok pesantrennya mungkin tidak salah. Yang salah adalah oknum yang mengelola pondok pesantren tersebut. Oknumnya, entah itu pimpinannya, entah itu staf pengajarnya, entah itu kiai, ustadznya, dan segala macamnya. Ini merupakan oknum, bukan lembaganya. Sekali lagi, kalau lembaganya itu merupakan sebuah lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan di bidang keagamaan. Baik sahabat Pillah, dimanapun sahabat Pillah berada, demikian ya reaksi singkat. Namun sebelum kita akhiri, kita akan dengarkan kembali apa yang dikatakan Saifuddin Ibrahim terkait dengan pondok pesantren Az-Zaitun dan Panji Gumilang. Ini dia. Panji Gumilang itu yang di pesantren Az-Zaitun Indramayu. Apa yang bisa diharapkan? Pesantren sudah hancur. Bagaimana membangun dan memperbaiki nasib bangsa ke depan? Murid itu lebih penting dari kehidupan kita, karena dia adalah anak cucu kita yang harus melanjutkan bangsa ini. Kok Abe mulai nyinggung-nyinggung Zaitun? Iya, karena itu adalah kejahatan yang sengaja ditutup-tutupi oleh Panji Gumilang. Saya punya rahasia semua. Saya hanya kasihan dengan Panji Gumilang, sehingga saya kasih waktu untuk dia bertobat. Enggak bertobat-tobat. Jangan ikutin kelakuan Bang Mamat itu kepala gerombolan Arab yang mengajar kamu jengkang-jengking 5 kali sehari itu. Memang saya ngomong semau saya, jahat sekali lidah saya, tetapi harus saya ucapkan itu. Karena ketidakadilan, ketidakbenaran bangsa ini sudah keterlaluan. Lalu siapakah yang bisa menolong bangsa kita ini? Dari manakah pertolonganmu Tuhan? Semua sudah putus asa menghadapi pemerintah Indonesia ini. Apakah pertolongan itu dari Bapak Presiden? Katakanlah Jokowi yang bisa menolong saya dari keadaan terpuruk semacam ini. Saya nggak bisa percaya dengan Pak Jokowi saya mau kembali ke Indonesia.
Apa sih dosa saya? Apa salah saya? Kok saya dijadikan tersangka? Waktu kasus yang pertama saya dulu saja itu, Pak Luhut juga nggak ngomong, nggak berani membela saya. Pak Luhut saja takut dengan permasalahan saya. Jangankan saya, Ahok saja nggak bisa ditolong sama Pak Jokowi dengan kekuatannya sebagai presiden. Dari mana kalau pertolonganku Tuhan? Aku sudah putus asa ini Tuhan. Nggak bisa, saudara-saudara. Betapa jahatnya itu bangsa cabul Bang Mamat ini. Hei kadrun, hei akun-akun kacau. Hei AHMC, Ajotea, Tasik Ngaji, Masjid YouTube. Coba kamu gembar-gemborkan itu kasus-kasus pelecehan yang dilakukan oleh umat gerombolan Bang Mamat itu. Ngomong dong, jangan saja ngambil potong YouTube Saifuddin Ibrahim lalu dipakai untuk diulang-ulang. Ya sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada, demikian ya video Udin yang awalnya menggebu-gebu membela Panji Gumilang, tapi setelah itu beberapa hari kemudian Udin pun mulai menguak betapa kebobrokan Panji Gumilang di pondok pesantren Az-Zaitunnya itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa belajar betapa Allah itu menunjukkan yang sebenar-benarnya. Tidak perlu dibongkar secara detail, tapi orang yang membela malah justru membongkar itu sendiri. Dengan dalih apa? Dengan dalih kekurangan duit. Nah, intinya masalah duit ternyata. Namun di video ini ya, si Udin ini juga menyerempet mengenai pemerintahan, mengenai ya kekesalannya lah terhadap negara Indonesia. Salahku apa, dosaku apa, kok aku dijadikan tersangka gitu ya. Padahal kan udah jelas kamu udah kasusnya apa, Din. Seperti itu aja kok masih ngeyel nggak mau pulang, Din. Nah baiklah sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada, demikian reaksi video singkat pada kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Dari studio kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.